Halo, Joko Christian di sini dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang pengalamatan IP versi 4. Bagian pertama, struktur angka, sejarah, dan kategori. Angka-angka pada alamat IP versi 4 yang sering kita temukan umumnya dituliskan dalam dot desimal. Sebenarnya IP versi 4 terdiri dari 32 bit biner yang bertujuan sebagai identifier atau pengenal unik dalam sebuah jaringan. Nah, alamat IP selalu dinyatakan dalam biner di sisi mesinnya. Namun untuk memudahkan manusia membaca dan memahaminya, juga untuk menulisnya, maka digunakan format dot desimal yang sering kita temukan. Pada gambar kalian bisa melihat bagian atas adalah penulisan dengan dot desimal dan pada bagian bawahnya sebenarnya adalah pengalamatan 32 bit biner yang digunakan oleh mesin. Setiap kelompok 8 itu disebut oktet. Jadi 8 angka dikelompokkan, kemudian dikonversi menjadi nilai desimal. Dan setiap pemisah oktet menggunakan titik atau dot. Itulah alasan kenapa namanya disebut dotted decimal atau dot decimal. Nah, secara struktur si alamat IP versi 4 itu memiliki dua porsi bagian. Bagian pertama atau porsi pertama disebut porsi network. Porsi network berfungsi sebagai identifier alamat jaringan. Pada gambar ini, kalian bisa melihat bahwa pada alamat 192.168.10.1, 3 oktet pertama dinyatakan sebagai porsi network. Kemudian, bagian yang kedua disebut porsi host adalah identifier perangkat secara individu dan posisinya selalu di sebelah kanan dari porsi network. Pada contoh kita, alamat 192.168.10.1, satunya adalah porsi hostnya. Nah, pemisah dua bagian tersebut adalah nilai subnet mask atau classful mask, tergantung arsitekturnya nanti. Nah, analogi atau contoh yang bisa diambil dari dunia nyata adalah kalau kita masuk ke dalam sebuah ruang kuliah, katakanlah ruang kuliahnya itu memiliki pengkodean 3 digit, misalnya 443 sebagai kode ruangan, kode unit dan kode lantai, maka individu orangnya itu kita tambahkan satu lagi digit di belakang. Jadi misalnya 4431 untuk si pengajar, 4432 untuk siswa pertama, 4433 siswa kedua dan seterusnya. Di mana bagian terakhir selalu mengacu individunya. Tapi kalau kita mau mengacu kelompoknya, maka hanya 443-nya saja. Sedikit sejarah, pengalamatan IP versi 4 dimulai dari tahun 1969, di mana standarnya hanya mengatur 8 bit pertama sebagai network portion, 24 bit sisanya host portion. Jadi selalu network portionnya 8, host portionnya 24. 1981 diubah di RFC 791 dengan konsep network mask atau classful mask yang nanti dikenal dengan arsitektur classful. Di sini nanti sudah dibagi menjadi kelompok-kelompok. Akan dibahas di video terpisah. Kemudian tahun 1985 di RFC 950 diperkenalkan subnet mask yang memungkinkan nanti si network administrator melakukan pembagian jaringan lagi di dalam sebuah kelas. Nah, ini disempurnakan kembali di tahun 1993 di RFC 4632 seiring dengan kebutuhan IP yang meningkat. Waktu itu internet sedang mulai naik daun ya. Nah, di sini digunakan pendekatan classless interdomain routing atau classless architecture. Juga akan dibahas di video terpisah. Jadi, secara umum pengalamatan IP versi 4 yang kita gunakan saat ini adalah yang terakhir, yang classless interdomain routing, disebut dengan CIDR. Tapi untuk kompatibilitas masih banyak juga yang menggunakan pendekatan lama, khususnya di intraorganisasi. Dan untuk memudahkan pemahaman kita terhadap cara kerja dari CIDR, lebih baik kita membahas dulu pendekatan di classful architecture. Pada dasarnya, perbedaan kedua dari arsitektur ini pada
kelas full arsitektur, porsi networknya konstan, tidak pernah berubah, sudah ditetapkan. Sedangkan pada pendekatan classless, porsi networknya bisa diubah, disesuaikan dengan kebutuhan, meskipun masih sedikit mengacu kepada arsitektur yang lama. Baik, itu saja yang bisa saya sharing untuk bagian yang pertama. Jangan lupa untuk saksikan bagian yang kedua, di mana kita akan bahas class full arsitektur. Terima kasih, saya Joko Sese undur diri. Bye-bye.